Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bab 9, yaitu Administering Questionnaires atau dengan disebut mengelola kuesioner. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri yaitu Marta Oliver Manurung dengan NPM akhir 203. Kemudian ada Anastasia Sindika Putri dengan NPM akhir 207. Kemudian ada Intan Dwi Lestari dengan NPM akhir 226, serta ada Abel Dwi Pratiwi dengan NPM akhir 229. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, sebelumnya itu dalam penelitian tentunya kita tahu terdapat 3 metode utama, yaitu ada untuk mengumpulkan data ya seperti ada wawancara, observasi, ataupun kuesioner. Nah, wawancara itu sudah akan kita bahas nanti pada bab 7, observasi pada bab 8, tetapi pada bab ini kita pertama-tama akan fokus pada kuesioner serta cara merancangnya. Nah, pertama-tama apa sih itu kuesioner? Nah, kuesioner itu sendiri adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang sudah kita susun sebelumnya, di mana responden nantinya akan memberi jawaban tuh sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, biasanya jawaban yang tersedia itu telah dibatasi dalam beberapa pilihan tertentu sesuai nanti pertanyaan kita, sehingga nanti lebih mudah lagi untuk dianalisis. Tentunya pertanyaan kita itu harus sesuai dengan penelitian kita. Nah, kuesioner itu juga banyak digunakan karena mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar, terutama data kuantitatif dengan cara yang relatif praktis. Nah, di sini ada ciri-ciri penting kuesioner. Yang pertama, bentuknya itu tertulis dan terstruktur. Yang kedua, digunakan terutama untuk mengumpulkan data kuantitatif sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, jawaban responden biasanya sudah tersedia dalam bentuk pilihan yang jelas. Yang terakhir itu memudahkan pengelolaan dan analisis data penelitian kita. Kemudian kita masuk ke dalam types of questionnaires atau jenis-jenis kuesioner. Yang pertama itu ada personally administered questionnaires atau disebut dengan kuesioner yang diserahkan langsung. Nah, ini kelebihannya itu peneliti itu dapat langsung mengumpulkan jawaban dalam waktu singkat, serta pertanyaan yang membingungkan itu dapat segera dijelaskan kepada responden karena dilakukan secara langsung. Nah, tingkat respon ini hampir mencapai 100% karena berhadapan face to face ya. Nah, kekurangannya itu apa sih? Nah, kekurangannya itu dengan jenis ini itu berpotensi menimbulkan bias jika peneliti itu menjelaskan pertanyaan dengan cara berbeda kepada tiap responden. Nah, jadi kan kalau cara penyampaian kita itu berbeda, penggunaan kata kita itu berbeda, itu tidak menutup kemungkinan terjadinya bias ya yang memicu perbedaan jawaban responden. Yang kedua itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga, tidak praktis digunakan jika responden tersebar di wilayah yang luas dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga itu ada mail questionnaires atau kuesioner lewat pos. Nah, kelebihannya itu apa? Kelebihannya itu ada dapat menjamin anonimitas responden lebih tinggi karena tanpa tatap muka. Yang kedua, dapat menjangkau wilayah yang sangat luas bahkan antar daerah. Yang ketiga, responden dapat menjawab sesuai waktu luang mereka tanpa tekanan ya. Kekurangannya itu apa? Yang pertama, tingkat respon itu bakal sangat rendah atau 30% sudah dianggap bagus. Yang kedua, pertanyaan yang kurang jelas tidak bisa langsung dijelaskan oleh peneliti. Yang ketiga, membutuhkan tindak lanjut atau follow up untuk responden yang tidak menjawab. Nah, ini tentunya kurang praktis ya. Jenis terakhir itu ada electronic and online questionnaires atau elektronik dan online atau kuesioner elektronik atau online-nya. Nah, kelebihannya itu jenis ini itu cenderung lebih cepat, mudah dan biayanya murah. Yang kedua, dapat menjangkau responden seluruh dunia, dan yang terakhir, jawaban otomatis tersimpan di database sehingga lebih hemat waktu analisis. Nah, ketika jawaban-jawaban dari responden itu masuk, biasanya akan ada sistem yang menyimpan jawaban-jawaban itu di database. Nah, kekurangannya itu apa? Yang pertama, itu dapat menimbulkan masalah sampel karena responden yang mengisi tidak selalu mewakili populasi. Yang kedua, tingkat respon cenderung rendah. Banyak undangan dianggap spam. Yang ketiga, tidak ada kesempatan menjelaskan pertanyaan yang membingungkan. Nah, kesimpulan dari jenis-jenis itu sendiri, pemilihan jenis kuesioner itu tetap
bergantung lagi atau sangat bergantung pada kebutuhan penelitian kita, jumlah responden, dan wilayah penelitian dan ketersediaan biaya kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan jelaskan mengenai pedoman dalam membuat kuesioner. Terdapat 3 fokus utama, yaitu wording, variabel, dan coding, serta tampilan kuesioner. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk meminimalkan bias sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa prinsip dalam menyusun pertanyaan. Yang pertama, dari sisi isi dan tujuan pertanyaan. Setiap pertanyaan harus disesuaikan dengan jenis variabel yang diukur. Untuk variabel yang bersifat subjektif seperti sikap atau persepsi, pertanyaan sebaiknya mencakup dimensi yang luas dari konsep tersebut. Sebaliknya, untuk variabel yang objektif seperti usia atau tingkat pendidikan, cukup dengan pertanyaan langsung yang sederhana. Biasanya menggunakan skala ordinal. Pertanyaan yang tidak relevan sebaiknya dihindari agar responden tidak merasa terbebani. Yang kedua, terkait bahasa dan perumusan kalimat. Pertanyaan harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan latar belakang budaya responden. Jangan sampai kita menggunakan idiom, jargon, atau istilah teknis yang bisa membuat responden bingung akan pertanyaan tersebut. Kalimat harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, mengenai bentuk pertanyaan. Peneliti dapat menggunakan pertanyaan terbuka untuk memberi ruang bagi responden menjawab secara bebas, atau pertanyaan tertutup yang lebih terstruktur. Pertanyaan juga bisa berbentuk positif maupun negatif untuk menjaga keseimbangan, namun satu hal yang perlu dihindari yaitu pertanyaan yang bersifat double barreled question, yaitu pertanyaan yang menanyakan dua hal sekaligus karena berpotensi membingungkan dan menghasilkan jawaban yang tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari slide sebelumnya mengenai tipe-tipe pertanyaan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ambigu atau pertanyaan yang kabur dan bisa ditafsirkan ganda. Jadi kita harus menghindari pertanyaan seperti ini karena berpotensi menimbulkan bias. Kemudian ada recall dependent question, yaitu pertanyaan yang sangat bergantung pada daya ingat responden, juga berisiko menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Misalnya kita menanyakan kepada karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di suatu perusahaan, kita menyuruh mereka untuk mengingat tahun berapa dia bekerja di departemen mana, kemudian naik pangkat tahun berapa, seperti itu. Kita harus menghindari pertanyaan yang bersifat seperti itu. Selanjutnya, leading question, yaitu yang secara halus menggiring responden ke jawaban tertentu. Kemudian loaded questions, yang menyiratkan asumsi tertentu, sebaiknya tidak digunakan karena bisa mengurangi objektivitas data. Peneliti juga harus memperhatikan social desirability, yaitu kecenderungan responden menjawab sesuai norma sosial, bukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu panjang pertanyaan. Nah, panjang pertanyaan ini harus kita jaga atau tidak terlalu panjang karena bisa membuat responden lelah atau salah paham. Selanjutnya mengenai urutan pertanyaan. Prinsip yang biasanya digunakan adalah funnel approach, yaitu dimulai dari pertanyaan umum, lalu berangsur menuju pertanyaan yang lebih spesifik, serta dari yang mudah ke yang lebih sulit. Pertanyaan positif dan negatif sebaiknya diletakkan berjauhan agar responden tidak menyadari pola yang bisa mempengaruhi jawabannya. Peneliti juga harus menghindari urutan yang terasa aneh atau menyinggung. Karena itu sebaiknya kita menggunakan urutan acak yang dapat mengurangi bias. Tapi akibatnya proses pengkodean atau pengkodean data menjadi lebih rumit. Kemudian selanjutnya mengenai data klasifikasi atau informasi pribadi. Kuesioner biasanya mengumpulkan informasi demografis seperti usia, pendidikan, status pernikahan, pendapatan, level pekerjaan, departemen, dan masa kerja. Nama responden,
biasanya atau sebaiknya tidak ditanyakan kecuali memang benar-benar diperlukan untuk keperluan penelitian. Untuk data yang sensitif seperti pendapatan, pertanyaan sebaiknya diletakkan di bagian akhir dan menggunakan kategori rentang agar lebih nyaman bagi responden. Misalnya gaji antara rentang 1 juta sampai 3 juta atau 3 juta sampai 5 juta, seperti itu. Penempatan pertanyaan pribadi juga bisa disesuaikan dengan strategi peneliti. Bisa menaruhnya di awal untuk membangun komitmen psikologis, bisa juga menaruhnya di akhir sebagai sebagai membuat responden lebih rela berbagi setelah merasa percaya. Selain itu, penting juga untuk menghindari risiko identifikasi dalam kelompok kecil. Misalnya ketika hanya ada satu perempuan di sebuah departemen, karena biasanya membahayakan kerahasiaan responden. Selanjutnya yaitu Principles of Measurement atau pedoman dalam pengukuran. Penggunaan skala yang tepat itu menjadi hal yang penting dalam penelitian. Skala interval atau rasio lebih disarankan dibandingkan nominal atau ordinal karena mampu memberikan data yang lebih kaya dan dapat diolah lebih lanjut. Setelah data terkumpul, kualitas data harus diuji melalui validity untuk memastikan sejauh mana sih instrumen benar-benar mengukur konsep yang dimaksud, serta reliability untuk menilai konsistensi dan stabilitas pengukuran. Selain itu, data juga harus disusun dengan cara yang memungkinkan proses kategorisasi dan pengkodean dilakukan dengan mudah. Dari sisi tampilan kuesioner, bentuk yang menarik, rapi, dan terstruktur yang baik akan membantu responden dalam mengisi. Kuesioner sebaiknya diawali dengan pengantar yang jelas, instruksi yang logis, serta pertanyaan yang terorganisasi. Penyusunan pertanyaan dan pilihan jawaban yang sejajar serta mudah dibaca akan meminimalkan beban responden dalam memahami maupun menjawab. Setelah pengantar yang baik, perlu kita mencantumkan identitas peneliti, tujuan survei, serta membangun rasa percaya dan keterlibatan responden. Jaminan kerahasiaan informasi akan mengurangi bias, dan bagian ini sebaiknya ditutup dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya, pengorganisasian pertanyaan harus dilakukan secara logis, dilengkapi instruksi yang jelas, serta disusun dengan rapi agar memudahkan responden. Selanjutnya yaitu bagian data pribadi dapat mencakup informasi demografis seperti usia, pendidikan, atau status pernikahan yang disajikan dalam bentuk terstruktur, misalnya menggunakan skala ordinal untuk usia. Untuk data sensitif seperti pendapatan, pertanyaan lebih baik ditempatkan di akhir kuesioner dengan penjelasan mengenai manfaat data tersebut sehingga responden merasa lebih nyaman. Di bagian akhir, peneliti juga bisa menambahkan pertanyaan terbuka agar responden bebas memberikan komentar tambahan. Terakhir, kuesioner sebaiknya ditutup dengan catatan penutup yang sopan, terutama seperti ucapan terima kasih serta pengingat agar responden memastikan semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap. Selanjutnya yaitu tinjauan desain kuesioner. Kuesioner adalah metode paling umum untuk mengumpulkan data. Prinsip utama, desainnya mencakup perumusan pertanyaan, teknik pengukuran, dan penyusunan yang rapi. Dan mengikuti prinsip ini, bias dan kesalahan dapat diminimalkan. Kuesioner juga praktis digunakan untuk populasi besar dan memudahkan pengkodean jawaban. Selanjutnya, uji coba pertanyaan terstruktur atau pre-testing. Sebelum digunakan secara luas, kuesioner perlu diuji coba pada kelompok kecil responden terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan pertanyaan jelas, tidak ambigu, dan sesuai. Uji coba membantu menemukan kelemahan redaksi maupun pengukuran, lalu akan diperbaiki. Diskusi setelah uji coba memberi masukan tambahan agar kuesioner lebih andal dan minim kesalahan. Selanjutnya yaitu desain kuesioner dan survei elektronik. Perangkat survei online seperti SurveyMonkey atau SurveyPro mempermudah perancangan, distribusi, serta analisis kuesioner. Sistem ini mampu mengotomatisasi perancangan
pengkodean, mendeteksi kesalahan, serta mendukung analisis yang lebih lanjut. Responden juga dapat merevisi jawaban mereka sehingga data lebih akurat. Fitur tambahan seperti randomisasi pertanyaan dan pembobotan meningkatkan kualitas hasil. Dengan internet, survei elektronik semakin populer karena bisa menjangkau responden secara global dan internasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai International Dimension of Survey atau survei internasional. Itu merupakan survei internasional itu penting dalam penelitian lintas budaya karena globalisasi itu menuntut perbandingan respon antar negara. Nah, peneliti itu harus memperhatikan perbedaan budaya, akurasi terjemahan, serta kesetaraan istilah, idiom, dan konsep. Nah, back translation dan pengetahuan ahli itu sangat diperlukan untuk menghindari salah tafsir sebagaimana terlihat dalam kesalahan terjemahan iklan. Jadi perlu memperhatikan terjemahan dari bahasa yang berbeda. Isu dalam pengumpulan data lintas budaya itu mencakup memastikan kesetaraan respon, konsisten waktu pengumpulan data antar negara, serta kepekaan terhadap perbedaan budaya, khususnya ketika survei dilakukan oleh pihak asing. Nah, kolaborasi dengan peneliti lokal itu sangat amat disarankan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam mentranslate atau memahami dari penelitian sebelumnya. Nah, review of the advantages and disadvantages of different data collection methods and when to use each. Atau metode pengumpulan data itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Apa aja sih metode pengumpulannya itu? Yang pertama adalah wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka itu memberikan data yang kaya. Jadi karena kita udah tatapan muka, jadi otomatis datanya itu lebih terpercaya karena kita berhadapan langsung dengan narasumbernya. Detail serta membangun hubungan yang baik. Namun ini tuh mahal dan rentan bias pewawancara. Jadi biasanya ini tuh mahal karena kita harus mendatangkan orangnya langsung dan rentan bias itu bisa aja terjadi sebuah bias antar pewawancara dan juga narasumbernya. Lalu yang kedua adalah wawancara telepon. Ini tuh memberikan efisiensi untuk data terstruktur di area luas, tetapi tidak menangkap isyarat nonverbal dan berisiko panggilan ditolak. Jadi wawancara telepon ini memang efisien dan murah, tapi tidak syarat-syarat dalam bertatap muka ataupun isyarat nonverbal itu nggak kelihatan dan berisiko untuk nggak dijawab panggilan teleponnya. Lalu yang ketiga adalah studio observasi atau observation studios, itu menangkap perilaku nyata dan proses kompleks tanpa bias laporan sendiri, tetapi memakan waktu yang lama dan bisa terkena bias pengamat. Jadi memang ada plus minusnya ya. Lalu yang ketiga adalah kuesioner yang dibagikan langsung. Ini tuh menjamin tingkat respon tinggi dan pengumpulan segera. Kuesioner memang mudah diisi kan, karena memang sudah ada sistem yang terstruktur untuk bisa mengumpulkan audiensnya. Tapi memakan waktu yang lama dan bisa terkena bias, tetapi mahal dan cocok hanya untuk kelompok responden yang berdekatan. Karena memang kuesioner itu biasanya bisa di-share ke orang-orang yang memang kita kenal gitu. Lalu adalah kuesioner elektronik, mudah dan berguna untuk sampel besar serta tersebar luas, tetapi biasanya memiliki tingkat respon rendah dan risiko bias non-respon. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang multimetode pengumpulan data. Karena hampir semua metode pengumpulan data ini memiliki bias pengumpulan data melalui multimetode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian pada penelitian. Misalnya, jika respon yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi berkorelasi kuat satu sama lain, maka kita akan lebih yakin tentang kualitas data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama menghasilkan jawaban yang berbeda dalam kuesioner dan selama wawancara, maka akan muncul ketidakpastian dan kita akan cenderung mengabaikan kedua data tersebut karena dianggap bias. Demikian pula, jika data yang diperoleh dari beberapa sumber memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, kita akan memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap kualitas data tersebut. Nah, selanjutnya ini ada implikasi manajerial. Nah, sebagai seorang manajer, Anda mungkin akan melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, atau observasi.
Namun, pengetahuan dasar tentang karakteristik serta kelebihan dan kekurangan metode utama pengumpulan data akan membantu Anda mengevaluasi pendekatan alternatif untuk mengumpulkan data primer dan memahami mengapa seseorang konsultan memiliki metode tertentu atau kombinasi metode. Nah, masukan Anda akan membantu peneliti atau konsultan untuk memikirkan daftar topik mereka dalam wawancara, skema pengkodean mereka dalam observasi, atau isi pernyataan mereka dalam sebuah kuesioner. Nah, selanjutnya di sini ada etika dalam pengumpulan data. Nah, etika dan penelitian di sini yang pertama itu memerlukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai rahasia dan menjaga privasi mereka, salah satu tanggung jawab utama peneliti. Hal yang kedua itu informasi pribadi atau yang terkesan mengganggu tidak boleh diminta, dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi tersebut itu harus dimanfaatkan dengan penuh kepekaan terhadap responden dengan memberikan alasan-alasan yang spesifik. Lalu yang ketiga, apapun metode pengumpulan data yang digunakan, harga diri dan harga diri subjek tidak boleh dilanggar. Nah, di sini ada perilaku etis responden. Yang pertama itu ada subjek. Setelah memilih untuk berpartisipasi dalam penelitian, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas selanjutnya seperti menanggapi survei. Nah, yang kedua, responden itu juga memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan tanggapan. Keliruan atau memberikan informasi meskipun mengetahui bahwa informasi tersebut itu tidak benar harus dihindari. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat, dan kelompok kami meminta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.